Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk renungan kita pada hari ini Kamis 13 Januari 2022 diambil dari Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu pagi saya mengajak anak saya untuk bermain di taman. Ketika kami hendak melewati anak tangga, anak saya langsung menyerahkan tangannya dan langsung memegang tangan saya. Seakan-akan dia mengatakan dia tidak bisa menuruni tangga sendirian. Oleh karena itu, dia membutuhkan pertolongan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang kita baca pada pagi hari ini, suatu penghayatan, suatu kesaksian yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Ibrani. Dia mengatakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dilakukan manusia terhadap aku? Benar-benar firman pada pagi hari ini menguatkan kita, bukan Amang Inang dan saudara-saudara sekalian. Siapa manusia di dunia ini yang bisa hidup tanpa pertolongan orang lain? Atau tanpa pertolongan dari yang lain? Tidak ada, bukan? Manusia diciptakan sebagai ciptaan yang terakhir, yang juga mau mengatakan manusia tidak bisa bergantung dengan kuat kuasanya sendiri. Dia membutuhkan ciptaan yang lain. Sehingga manusia harus benar-benar bergantung kepada ciptaan. Baik dari segi makan, udara, dan lain sebagainya. Lebih daripada itu, kita juga membutuhkan pertolongan untuk memasuki kehidupan yang kekal. Dan tiada satupun manusia yang masuk ke dalam kerajaan surga tanpa pertolongan Tuhan Yesus. Itulah yang mau digambarkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yaitu bukan hanya kehidupan duniawi saja yang kita membutuhkan pertolongan orang lain atau pertolongan Tuhan, tetapi untuk kehidupan kekal kita pun kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan, kalau Tuhan adalah penolongku, siapa yang bisa melawan kita? Karena kita memiliki Allah yang benar-benar luar biasa di dalam kehidupan kita. Apapun akan ditolongnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak usah ragu. Dan yakinilah, memohonlah kepada kekuatan kuasa Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan adalah hal yang baik. Sehingga ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita menjadikan diri kita sebagai orang yang butuh belas kasihan Tuhan. Tidak mampu berbuat apa-apa. Dan yakinlah, ketika kita menyerahkan pergumulan kita, memohon pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membantu dan memberikan jalan keluar. Terlebih, Tuhan adalah penolongku. Tidak satupun kuasa-kuasa atau musuh-musuh yang akan merenggut kita. Selamat menjadikan Tuhan sebagai penolong kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini.
Kami benar-benar menyadari Tuhan, pertolongan hanya datangnya dari Engkau, pertolongan dengan tepat waktu, dan pertolongan dengan jalan keluar yang luar biasa. Kami meyakini itu, oleh karena itu Tuhan, kami menempatkan Engkau di kehidupan kami. Engkau mendahului setiap langkah perjalanan kami. Engkau menjadi benteng kami yang teguh. Engkau menjadi pembela kami. Kami sangat bergantung kepada kuat kuasa pertolongan-Mu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah semua jemaat-Mu yang akan beraktivitas pada pagi hari ini, apapun aktivitas mereka, kemanapun mereka akan melangkah, kiranya Tuhan selalu menyertai. Demikian juga Tuhan, jemaat-Mu yang dalam pemulihan, yang dalam keadaan sakit, kiranya juga Tuhan menyertai, memberikan kekuatan, sukacita, sehingga setiap saat mereka boleh melewatinya dengan kuasa dan pengharapan kepada Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang bekerja, yang bersekolah, kiranya juga Tuhan menyertai, sehingga melalui setiap proses kehidupan, kegiatan yang mereka laksanakan, itu semuanya Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami manusia yang berdosa Tuhan, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.